Mereka mengira ini datang dari Al-Quran, tapi ini bukan datang dari Al-Quran. Mereka mengira ini datang dari Islam, tapi bukan dari Islam. Kita ambil contoh. Contoh yang paling sederhana adalah tradisi-tradisi jahiliyah. Ada orang mengatakan tradisi-tradisi jahiliyah itu seperti berpakaian. Orang-orang yang berpakaian ketat, orang-orang yang berpenampilan berkerudung tapi telanjang, orang-orang pakai kerudung tapi celana pendek, lengan pendek. Misal, ada orang-orang pakai celana lepis, nampak lekuk tubuh. Ini sebenarnya bukan bagian daripada tradisi. Tradisi jahiliyah justru tak juga seperti itu. Kalau bahasa lainnya lebih parah daripada jahiliyah. Akhir zaman itu akan terjadi sesuatu yang sifatnya subhat haram. Yang kita tidak tahu tapi kita buat. Kita ambil contoh. Ada tradisi. Nah, ini sebentar lagi bulan suci Ramadan. Ada tradisi yang ingin kita koreksi Bapak Ibu. Tradisi menyambut bulan suci Ramadan. Dengan mandi belimau. Satu, para ulama tidak pernah melakukan perbuatan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tradisi itu ada yang bertolak belakang daripada agama, ada yang tidak bertolak belakang daripada agama. Yang bertolak belakang daripada agama itu yang menerobos syariat-syariat Islam atau batas-batas agama. Kita ambil contoh. Mandi belimau di sungai. Laki-laki, perempuan. Haram hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah. Insyaallah kita semua husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Masjid Al-Barakah, mudah-mudahan kita semua dapat berkahnya, amin. Ini kali pertama saya ke sini. Baru ini tahu kalau ada masjid di sini. Ini tak jauh dari tempat tinggal lah. Kebetulan saya tinggal di Bukit Barisan, ternyata dekat 7 menit dari rumah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di maghrib ini sebenarnya jadwal siapa Pak Ustaz? Ustaz siapa? Ah gitu memang, penutupan wirid ya. Baik, kita doakan mudah-mudahan guru-guru semua yang hadir, yang kemudian guru-guru yang ada dalam majlis ini, mudah-mudahan Allah jaga mereka, Allah manfaatkan ilmu mereka untuk kita semua, dan Allah sehatkan jika mereka dalam keadaan sakit. Yang paling penting adalah keberkahan pada diri mereka dan keluarga mereka. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran ada 4 karakter jahiliyah di dalam Al-Quran. Atau pakai mic yang tadi aja. Nah. Boleh kan? Oke. Ini apa? Tes. Ini sampai keluar dulu. Oh, enggak sampai ya. Baik, di dalam Al-Quran itu ada 4 karakter jahiliyah di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebelum kita menyampaikan itu semua,
Ada hal yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kata Allah di dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 78. Kata Allah, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alal kadhib wa hum ya'lamun. Di dalam ayat ini Bapak Ibu, ada hal yang harus kita cari tahu dan kita korelasikan dengan kehidupan. Mencoba melihat keadaan dengan ayat yang Allah sampaikan. Kata Allah, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab. Ada orang-orang dengan lisan mereka mengatakan sesuatu ini adalah dari Al-Quran. Tapi kata Allah, wa ma huwa minal kitab. Itu sebenarnya bukan dari Al-Quran. Kemudian kalimat selanjutnya itu juga terjadi dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang mengatakan ini hadis Nabi. Tapi sebenarnya bukan hadis Nabi. Ini banyak. Dalam kategori hadis ini ada namanya hadis palsu. Hadis mungkar, hadis palsu. Atau hadis yang sangat-sangat lemah. Yang diragukan keasliannya. Tapi masih mending. Karena dia lemah. Perkataan Nabi itu oleh kaum orientalis dikatakan 200 tahun. Hadis itu ditemukan 200 tahun setelah Nabi. Tapi itu sebenarnya membantah sekaligus memperkuat. Terlepas daripada itu, ada orang-orang yang mendengar perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang mendengarkan perkataan Nabi ini, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Sehingga yang tidak langsung ini kadang-kadang itu ada persoalan kepada mereka, apakah lemah daripada hafalan, orangnya berbohong, atau mungkin punya cacat-cacat yang lain tidak jujur. Dan ini adalah sebagai syarat ketika mereka ngambil hadis, diterima atau ditolaknya hadis. Tapi yang uniknya, antara itu semua, ada orang yang ngambil hadis Nabi, dia kata itu Nabi tapi bukan hadis. Dia kata itu hadis tapi itu bukan hadis. Kita ambil satu contoh. Dan ini perdebatan para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini palsu. Ada yang mengatakan tidak palsu. Atau lemah sangat. Kata Nabi dalam hadisnya begini. Yang dikatakan hadis tadi. Man fariha bidukhuli Ramadan. Faqad haramallahu jasadahu ala nar. Orang yang bergembira datangnya Ramadan. Maka jasadnya diharamkan masuk neraka. Ini terdapat dalam kitab Durratun Nasihin. Cuman satu itu kitabnya. Yang lain tak ada. Bahkan di dalam hadis-hadis dhaif pun. Itu enggak ditemukan hadis ini. Maka sebagian para ulama bilang hadis ini lemah banget. Atau yang mengatakan palsu. Kaitan hadis ini. Dengan perkataan Nabi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berbohong atas namaku kata Nabi. Maka bersiaplah tempatnya di neraka. Yang sudah disiapkan. Atau ambil tempatlah di neraka. Kembali kepada ayat Al-Quran tadi. Begitu juga dengan ayat Al-Quran. Ada orang-orang. Dia tak mengerti secara hafalannya mungkin tak kuat. Tapi dia kata mungkin Allah pernah berkata demikian. Mungkin Allah pernah berkata demikian. Bahkan orang-orang mudah sekali mengatakan sesuatu itu datang dari Allah. Allah pernah berkata. Padahal Allah tak pernah berkata. Nabi pernah berkata, tapi Nabi tak pernah berkata. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Nanti kita korelasikan. Litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Mereka mengira ini datang dari Al-Quran, tapi ini bukan datang dari Al-Quran. Mereka mengira ini datang dari Islam, tapi bukan dari Islam. Kita ambil contoh. Contoh yang paling sederhana adalah tradisi-tradisi jahiliyah. Ada orang mengatakan tradisi-tradisi jahiliyah itu seperti berpakaian. Orang-orang yang berpakaian ketat. Orang-orang yang berpenampilan berkerudung tapi telanjang. Orang-orang pakai kerudung tapi celana pendek, lengan pendek. Misal. Ada orang-orang pakai celana lepis. Nampak lekuk tubuh. Ini sebenarnya bukan bagian daripada tradisi. Tradisi jahiliyah justru tak juga seperti itu. Kalau bahasa lainnya lebih parah daripada jahiliyah. Lebih parah daripada jahiliyah. Tapi mereka katakan yang penting kami menutup aurat. Ini kan juga diperintahkan oleh Al-Quran. Bukan. Al-Quran memerintahkan menutup aurat bukan membentuk lekuk tubuh.
Al-Quran memerintahkan menutup aurat tapi bukan menutup atau membuka lekuk tubuh. Ini kaitan dengan ayat tersebut. Kemudian kata Allah, wa yaquluna huwa min indillah. Dan dia berkata ini datang dari Allah. Kata dia. Wa ma huwa min indillah. Wa yaquluna 'alal kadhib wa hum ya'lamun. Mereka banyak dustanya, berbicara dengan kedustaan, tapi pada hakikatnya mereka enggak mengerti. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ingin saya sampaikan adalah dari hadis ini, dari ayat ini, kata Allah, nanti di akhir zaman itu banyak orang-orang yang berbicara tentang sesuatu yang mereka enggak ngerti apa yang mereka sampaikan. Bahkan Nabi kata dalam hadisnya itu, kata Nabi, dalam hadisnya itu, akan datang satu masa kepada kita semua, kepada umat akhir zaman itu, sanawatun khadda'at, masa tahun-tahun penuh dusta. Yuhadditsunakum ma antum lam ta'lamun, wala aba'ukum ma antum lam tasma'un wala aba'. Kalian tidak pernah mendengarkan kalimat-kalimat yang itu, bahkan nenek moyang kalian tak pernah melakukan. Nah, ini kalimat ini disampaikan oleh Nabi. Dalam hadisnya, kelak di akhir zaman itu akan terjadi sesuatu yang sifatnya subhat haram. Yang kita tidak tahu tapi kita buat. Kita ambil contoh. Ada tradisi. Nah, ini sebentar lagi bulan suci Ramadan. Ada tradisi yang ingin kita koreksi Bapak Ibu. Tradisi menyambut bulan suci Ramadan. Dengan mandi belimau. Satu, para ulama tidak pernah melakukan perbuatan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tradisi itu ada yang bertolak belakang daripada agama, ada yang tidak bertolak belakang daripada agama. Yang bertolak belakang daripada agama itu yang menerobos syariat-syariat Islam atau batas-batas agama. Kita ambil contoh. Mandi belimau di sungai. Laki-laki, perempuan. Haram hukumnya. Haram. Ustadz ini keras sekali. Tidak keras Pak. Dari sekarang kita perbaiki Pak. Itu menjadi sebuah tradisi. Bayangkan dibuat lomba. Bahkan memang diumumkan tradisi mandi belimau. Coba lihat. Ya, perempuan yang datang di situ. Laki-laki yang datang di situ. Bercampur laki-laki dan perempuan. Tradisi yang menerobos batasnya. Apakah salah mandi belimau? Tradisi dalam hukum Islam yang tidak bertolak dalam Islam. Yang tidak bertolak daripada syariat Islam, tak ada masalah. Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan tak ada masalah. Bahkan ada tradisi jahiliyah yang diambil oleh Nabi. Namanya mudharabah. Bagi hasil. Itu pernah dilakukan oleh kaum Yahudi. Kemudian diambil oleh Nabi. Dan diperbaiki, dibuang yang salah, diambil yang benar. Itu mudharabah yang ada dalam perbankan syariah. Puasa Asyura. Sebelum Nabi puasa Ramadan, Nabi puasa Asyura dulu. Bahkan puasa Asyura ini untuk Nabi wajib. Sebelum datang bulan suci Ramadan. Bahkan puasa Asyura ini bukan puasanya Nabi. Puasanya kaum Yahudi. Untuk memperingati Nabi Musa. Sampai Nabi bilang kepada mereka kaum Yahudi, ana ahaqqu minhum. Saya paling berhak tentang puasa Asyura daripada mereka, kata Nabi. Sehingga sebelum datang bulan suci Ramadan atau puasa Ramadan, sebelum wajib puasa Ramadan, Nabi puasa Asyura dulu. Puasa Asyura itu ketika datang puasa kewajiban bulan suci Ramadan, tidak langsung diwajibkan, 3 tahapan. Nah, ini poin penting. Artinya apa? Nabi tak langsung menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Dan ada tradisi yang bisa diikuti dan ada yang tidak. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini persoalan. Kenapa kita sampaikan begini? Mereka berdalil dengan dalil yang sangat-sangat unik. Kata mereka, man fariha bidukhuli Ramadan faqad haramallahu jasada 'alan nar. Kami kan sekarang ini mandi belimau ini dalam bentuk mensucikan diri dan kebahagiaan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, dengan cara yang benar atau dengan cara yang salah? Kalau bercampur laki-laki perempuan halal atau haram? Maksiat atau bukan? Ah, itu dia Pak. Artinya membersihkan diri atau mengotorkan diri? Mengotori diri, bukan mensucikan. Dan ini menjadi sebuah tradisi. Yang tradisi seperti ini harus kita koreksi. Kita sampaikan. Kalau mau lakukan, silahkan lakukan di sungai. Tapi kasih pembatas laki-laki perempuan. Kasih tirai yang tinggi. Mungkin atau tak mungkin? Menyeberang sungai itu yang susah. Lewat bawah kami bisa, kata dia. Lihat sampai ke bawah sekali. Itu satu. Yang kedua, ya kalau mereka berhijab,
perempuannya. Ada yang tidak berhijab. Artinya apa? Iya kalau mereka datang sendirian. Tapi kalau mereka datang dengan pacarnya, sarana menuju dosa. Kita tak salahkan mandi belimaunya. Yang kita salahkan praktek mandi belimaunya. Ambil daun-daun yang terkandung tadi jika memang ingin wewangian. Jangan pahami bahwa mandi belimau itu mensucikan diri, bukan. Mengharumkan badan, iya. Mengharumkan. Adakah ini sejarah Pak Ustaz? Ada. Sejarahnya dulu menyatukan umat muslim melalui tradisi. Biar orang senang dengan Islam dengan wewangian. Itu yang dilakukan oleh Fadlan Okbah. Itu yang dilakukan oleh Ustadz Gramatan. Dengan sabun, tapi tidak ketika itu posisinya berbeda dengan posisi yang sekarang. Yang ketika itu mereka non-muslim. Sampai-sampai Ustadz mengajarkan mandi dengan sabun. Dan harumnya sabun tadi, mereka sampaikan, beginikah cara Islam mandi? Iya, kata Ustadz Gramatan. Akhirnya mereka masuk Islam di Papua. Itu bukan karena sabutnya. Cara Islam menjaga kebersihan. Tapi dalam tradisi ini bukan itu yang ditonjolkan. Tujuan awalnya menyatukan umat muslim yang ketika itu orang Islam jumlahnya sedikit. Dengan memberikan wewangian, menunjukkan kesucian, menunjukkan kebersihan umat muslim. Sehingga daya tarik orang untuk masuk Islam semakin tinggi. Hari ini Islam mayoritas. Islam mayoritas. Yang disalahgunakan adalah dalam tradisi itu adalah mereka bercampur baur laki-laki dengan perempuan tanpa ada pembatas. Yang ketiga, dia takutkan dalam tradisi tersebut, mohon maaf, ada kekhawatiran, ada. Jika datang ombak, meninggal dalam sungai ataupun di laut, ini menjadi persoalan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi dalam Islam itu, Islam tidak menolak tradisi yang baik diterima. Persoalannya adalah bukan masalah itunya. Islam punya regulasi aturan yang harus kita patuhi. Kita ini Bapak Ibu, kita semua ini taklif. Hamba-hamba yang terbebani. Jika kita sudah balik, bersyahadat kita balik kita, dewasa kita, sudah terikat dengan beban. Apa bebannya? Syariat agama. Dan itu yang menjadi aturan dalam kehidupan kita. Itu yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Ad-din ad-nasihah. Agama itu nasihat. Untuk siapa? Kata para sahabat. Liman. Lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil mursalina wa ammatihim. Untuk siapa kata Nabi? Kata para sahabat. Untuk Allah, Rasulnya, kitabnya, dan para ulama. Begitu juga untuk kita semua. Itu nasihat Bapak Ibu. Sehingga apa yang terdapat di dalam agama dalam bentuk regulasi ataupun aturan itu adalah nasihat. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Ini bentuk tradisi yang harus kita lawan. Banyak tradisi-tradisi ini Pak. Sehingga mohon maaf banyak tradisi yang dijadikan hukum. Waris, nikah beda agama, nikah adat, pemecahan masalah secara adat, dan lain sebagainya. Dan ini persoalan Pak. Kalaulah agama dipercundangkan atas nama adat, itu muskilah. Itu yang kita tak mau. Maka di dalam Islam, persoalan tradisi, Islam tak mempersoalkan. Sejauh tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kita ambil contoh. Eropa punya tradisi. Gaya hidup barat. Gaya hidup barat itu seperti apa? Celana lepis. Celana lepis koyak-koyak. Uniknya, celana lepisnya pakai koyak-koyak, di atasnya pakai kerudung. Ini masalah Pak. Apalagi sekarang, yang lebih kedinginan tuh yang mana? Laki-laki bukan perempuan. Perempuan sekarang pede keluar pakai celana, mohon maaf, celana pendek. Laki-laki malu. Harusnya kebalik Pak. Harusnya kebalik. Perempuan tuh malu keluar membuka aurat. Mau betisnya, mau lututnya, mau pahanya, mau keteknya, dan lain sebagainya. Harusnya perempuan malu. Itu harga diri. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Sebelum tahun 1930-an. Maaf, 1900
40-an atau 50-an, itu orang-orang Eropa tidak ada yang mau menampakkan betis dari bawah lutut sampai ke atas, sudah mau. Tidak mau dia, pakai tank top tuh tidak mau. Tapi tahun berapa? 1950-an. Pada tahun 1970 ke atas mulai berubah. Mulai berubah. Kenapa berubah? Menguasai dunia. Pola pikir yang terus diangkat. Kebebasan dalam berpikir dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah merajalelanya westernisasi peradaban atau budaya barat. Sampai ke tempat kita. Perempuan pede, keluar nggak pakai kerudung. Dulu wanita-wanita Melayu, kita semua ini Melayu Pak. Wanita Melayu itu pakaiannya pakai kurung. Kain baju kurung. Bapak-bapak juga begitu. Tapi sekarang tak pakai baju kurung lagi. Dah pakai tank top pun dah aman. Nah, coba bayangkan. Uniknya lagi, sekarang tuh penjualan tubuh. Tengoklah di TikTok itu, di Facebook segala macam. Itu penjualan tubuh perempuan semua. Isinya itu aja. Bapak-bapak jangan cari tahu. Itu jaga mata. Katanya mau membersihkan diri, jaga mata. Baik. Nah, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Kata Allah dalam Al-Quran, mereka mengatakan itu tradisi-tradisi dari Islam. Salah. Tak ada tradisi dari Islam. Itu datangnya dari Allah. Bukan. Itu yang dibantah oleh Allah. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran setidaknya ada 4 tradisi jahiliyah. Ada 4 tradisi jahiliyah. 1. Kata Allah dalam Al-Quran, zannal jahiliyah. Ada orang-orang, kelompok-kelompok, orang jahiliyah terdahulu punya gaya berfikir. Zannal jahiliyah. Berfikirnya orang-orang jahiliyah. Apa berfikirnya orang jahiliyah? Berfikir seolah-olah tidak punya Tuhan. Mereka Tuhannya ada. Ada Tuhannya apa? Patung, matahari, binatang, laut, pohon, dan lain sebagainya. Orang sekarang memang bukan bergaya jahiliyah seperti dahulu, tapi lebih parah daripada jahiliyah sekarang. Kenapa? Kebebasan berpikir. Yang mereka pertuhankan siapa? Harta, tahta, kuasa, manusia. Coba, wanita. Dan itu menjadi Tuhan baru sekarang. Oke, kesirikan sekarang itu kata Buya Hamka, syiriknya modern. Apa syirik modern itu? Semua benda itu dijadikan Tuhan sekarang. Ketakutan akan kehilangan harta benda, itu Tuhan baru. Ketakutan akan kehilangan manusia, ketakutan akan persoalan dan lain sebagainya. Datang kepada manusia meminta bantuan dengan begitu bentuknya, itu disebut dengan syirik modern, kata Buya Hamka. Artinya manusia hari ini lebih parah daripada jahiliyah dahulu. Dhannal jahiliyah. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan hari ini itu sama dengan orang-orang jahiliyah yang waktu itu tidak percaya dengan Tuhan. Uniknya, orang masa dahulu tidak mengerti, tidak percaya kepada Tuhan karena tidak ada ilmu. Orang sekarang semakin tinggi ilmunya semakin jadi jahiliyah. Bukan semakin pintar, semakin menjadi jahiliyah. Kenapa? Karena Tuhan mereka di otak mereka. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Assalamualaikum. Aman Bapak Ibu? Tidak terhipnotis kan? Jangan serius-serius, betul. Agak gampang sedikit orang ributnya. Kalau ibu serius-serius jantung saya udah mulai atuk-tatuk ini, ya bahaya nih. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pengaruh pemikiran jahiliyah dahulu sampai hari ini itu terbenam. Terbenam artinya apa? Terbenam pada diri setiap manusia hari ini. Seolah-olah mereka mengembangkan pikiran-pikiran tersebut dengan gaya yang baru. Makanya kalau kita sebut sekarang ini jahiliyah modern. Jahiliyah modern. Ada pula jahiliyah modern. Itulah tadi itu. Orang zaman dulu yang disembah patung, sesajian atau sesajenan, kemudian menyembah pohon, binatang. Apa kata orang Yahudi itu kepada Nabi Musa? Nabi Musa atau Musa gitu. Dulu kan tradisi nenek moyang kami, sapi ini kan suci. Buatkan untuk kami patung sapi. Itu setelah selamat daripada belahan laut itu. Selamat, masih minta lagi. Dibawa oleh Musa jalan menuju Bukit Tursina. Di tengah perjalanan nampak satu kaum yang sedang menyembah pohon dan menyembah patung. Apa kata mereka kepada Musa? Musa, buatkan kami patung seperti patung sapi. Itu kan binatang yang terhormat dan suci menurut nenek moyang kami. Apa kata Nabi Musa?
Kalian ini sudah lebih mulia karena kalian menyembah Allah. Coba bayangkan. Nah sekarang begitu Pak manusia. Jahiliyah dahulu tidak punya ilmu tapi mereka berharap patung-patung itu. Maka ketika dibantah oleh para nabi, oh kalian sembah patung, kalian anggap patung itu berkuasa. Ketika aku robohkan dia tak bisa membalas. Coba bayangkan. Pertanyaannya sama Pak sekarang. Uniknya orang sekarang itu berpikir lebih kreatif maksudnya, lebih bebas. Mereka tak sadar sedang mempertuhankan manusia. Ini penting untuk kita pikirkan. Kenapa? Kadang-kadang kita ini terjebak dalam, mohon maaf, kufur tanpa disadari. Ketika manusia datang kepada manusia, meminta bantuan kepada manusia, dan menganggap bahwa manusia itu mampu memberikan solusi atas masalah kita, kufur. Coba bayangkan. Sesederhana itu. Iya, sesederhana itu. Kita datang minta bantuan kepada manusia, dan kita yakin dan percaya bahwa manusia itu mampu memberikan bantuan. Dan setelah selesai dia memberikan bantuan kepada kita, kita katakan kalau bukan karena si anu itu, tidak akan selesai urusanku. Kafir, kufur. Sekarang saya tanya, itukah yang sering terjadi di tengah masyarakat kita hari ini? Begitu atau tidak? Anak tak bisa masuk sekolah, kemana kita minta bantu? Cari orang dalam. Pak, Bu, di Riau ini, itu kasus nepotismenya besar. Anda mau masuk sekolah mana? Anda mau kerja di mana? Ada orang dalam tidak? Coba bayangkan. Jadi mengajarkan kita untuk kufur kepada Allah. Itu satu. Dhannal jahiliyah. Ketika dalam perang Badar, dalam perang Uhud. Ketika dalam perang Uhud itu, Nabi kata jangan turun. Jangan turun, kata Nabi. Pemanah yang di atas jangan turun. Karena Nabi sudah punya firasat. Apa kata kaum munafik? Itu ada banyak barang harta rampasan. Kalau kita tak ambil nanti diambil orang. Turun Pak. Yang turun duluan itu siapa? Kaum munafik dulu. Kaum munafik ketika itu hidup di zaman Nabi. 40 orang lebih. Masa Nabi, munafik sudah hidup. Tak jauh rumahnya daripada Masjidin Nabawi. Dan itu gembong munafiknya. Abu Ubaidah bin Salul. Yang membuat fitnah terhadap istri Nabi. Uniknya, ketika mereka mengatakan turun mengambil harta rampasan, sebagian kaum munafik turun, diikuti oleh para pemanah. Takut kalau nanti harta rampasan itu diambil orang. Turun Pak, para pemanah di atas. Dalam posisi seperti itu, Khalid bin Walid berbalik. Waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Berbalik Pak ketika itu. Menyerang kembali umat muslim. Dan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran terkait kasus ini. Sebagian di antara mereka beriman, sebagian lagi tidak beriman. Apa kata kaum jahiliyah, kata kaum munafik? Ini yang disebut dengan dhannal jahiliyah. Mereka berpikir bahwa Allah akan, mereka katakan begini, kenapa Allah cuma hanya membantu orang-orang yang seperti mereka, kaum beriman. Sementara Allah tidak membantu kami, kata kaum munafik. Ini yang disebut dengan dhannal jahiliyah. Kenapa? Karena mereka sudah mencintai terlebih dahulu. Apa yang mereka cintai? Dunia. Apa yang mereka cintai? Harta. Itu isyarat Pak. Kiasan ke depan. Orang-orang lebih penting daripada itu. Lebih penting kepada harta, lebih penting kepada dunia daripada yang lain. Bahkan Nabi saja ketika itu mereka tidak dengarkan. Mereka indahkan. Mereka tak dengarkan kata-kata Nabi. Apalagi sekarang Nabi tak ada. Nabi sudah meninggal, sahabat meninggal, tabi'in meninggal, tabi'in meninggal. Tersisa para ulama. Dan ulama terbagi dua. Satu ulamaul akhirah dan kedua ulamaul dunia. Ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Kata Nabi kelak di akhir zaman isinya bukan ulama akhirat. Kata Nabi di akhir zaman isinya ulama dunia. Yang paling ditakuti Nabi daripada Dajjal. Inna akhwafa ma akhafu alaik. Bukan Dajjal yang aku khawatirkan, kata Nabi. Ulama su. Apa namanya? Para alim Rabb, alimud dunia. Orang-orang yang para alim, para ulama yang cinta kepada dunia. Dan ketika itu Nabi masih hidup. Kaum munafik memberontak. Turun Pak, ambil dunia. Dhannal jahiliyah. Hari ini muslimnya banyak. Yang tak percaya kepada Tuhan jauh lebih banyak. Coba bayangkan. Umat muslim hari ini banyak apa sedikit? Terbesar di Indonesia. Tapi uniknya,
Dari sekian besar umat muslim di dunia, di Indonesia ini, berapa yang mukmin? Dari sekian banyak yang mukmin itu, berapa yang sholat? Dari sekian banyak yang sholat, berapa yang sholat di masjid? Dari yang sholat di masjid itu, berapa yang khusyuk? Itu kalau diturut-turutin, selesai itu Pak. Paling tinggal beberapa orang aja. Sampai di sini paham apa itu? Dhannan jahiliyah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran disebut dengan hukmul jahiliyah. Kembali kepada poin tadi. Hukmul jahiliyah. Apa maksudnya hukmul jahiliyah? Mengambil hukum dengan model hukumnya para jahiliyah. Hukum-hukum jahiliyah. Mau tidak mau, akui atau tidak akui, hukum negara Republik Indonesia masih mengacu kepada Indas C, hukum Belanda. Betul apa salah kata-kata saya? Ada yang orang hukum sini. Kalau ada orang hukum, jujur, mesti jujur deh. Jujur tak jujur harus jujur itu. Karena memang harus begitu Pak. Kenapa? Saya tanyakan sama kawan-kawan hukum. Lebih banyak mana sekarang? Masih banyak enggak hukum-hukum Belanda itu masuk sini? Ya, karena dulu kan kita dijajah sama Belanda bos. Ya itu kita sudah berapa banyak, mohon maaf, berapa banyak alumni hukum itu sekarang? Dari UII yang terkenal saja itu dah banyak yang mengeluarkan hukum itu. Mahfud MD DKK itu. Pertanyaannya adalah berapa banyak hukum yang kita buat untuk negara Republik Indonesia atas hukum kita sendiri? Tak sebanding. Uniknya lagi, itu belum kita kaitkan dengan hukum Islam. Berapa persen kita gunakan hukum Islam? Tidak ada Pak. Sedikit. Hanya pada pengadilan agama. Itu yang diterapkan. Hukum waris, pernikahan, dan lain sebagainya. Nah itu dah. Hukum nikah beda agama. Kemana perginya? Harusnya persoalan agama itu. Sebagian mengatakan boleh kok nikah beda agama. Ini yang ingin kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Hari ini orang-orang kaum liberal itu sedang berusaha ingin membentuk undang-undang pengesahan nikah beda agama. Yang kedua, nikah sesama jenis. Itu apa namanya Pak? Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya perhatian terhadap kasus-kasus seperti ini, masuk mereka. Terkhusus bagi para orang-orang pengacara, hakim, dan orang-orang tertentu, para ahli hukum, kalau tidak hati-hati, kalau tidak punya fokus, kalau tidak serius menanganinya, lolos itu mereka, kita yang tersiksa. Bapak Ibu mau tahu, hari ini darurat Pekanbaru ini banyak. Darurat narkoba, darurat perzinahan, darurat khamar, darurat akhlak. Coba bayangkan, 5 darurat kita hari ini. Bukan main-main itu Pak. Judi online itu 80%-nya judi online itu anak di bawah umur. Pertanyaannya, anak di bawah umur saja 80%. Kira-kira yang di atas itu berapa persen? Sampai di sini bisa dipahami Pak. Ini bukan jahiliyah lagi Pak. Zaman dulu main judi itu lagi. Cuman judinya modern. Kalau dulu judinya batu domino, pak gitu ya. Di warung kopi pula lagi mainnya kan. Kami main judi, tak main judi kami Ustaz. Cuman jongkok aja. Memang dari jongkok itu tidak masalah itu. Dari jongkok naik 1.000. Tidak besar Ustaz, cuman 1.000 ya. Iya dari 1.000 naik lagi dulu. Dan terasa nikmatnya menang tuh. Anak kita naikkan lagi 2.000. Betul Ustaz? Bapak ini betul ya. Harus gerilya Pak. Kalau cuma 1 orang saja yang Bapak suruh mengawasi tidak akan selesai. Kita ambil contoh. Pak RT. Pak RT surang cuma. Pak RT itu sendiri. Coba semua warga nih kompak. Nampak orang main judi. Tak usah main judi, main batu domino aja, main pakai cangkung-cangkung itu aja. Tapi kami nak ini Ustaz, menghibur diri. Datang ke masjid, bawa batu domino ke masjid. Jangan main, sholat aja. Atau yang lain, duduk diskusi santuy di sini, ngaji di sini, fikirkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kita nih sekarang ini Bapak Ibu, itu krisis perhatian sesama kita nih krisis. Kita lewat orang main judi kita biasa aja. Kita lewat mau ke masjid, kita tengok tetangga kita sedang nyapu kita biasa aja. Tidak ada kita ajak.
Paling yang berani ngajak tuh orang jamaah tabligh aja. Selain dari jamaah tabligh itu tidak akan berani dia bawa. Tapi kami sampai Ustaz, pernah saya ajak Ustaz, berapa kali? Sekali itu aja. Sekali itu aja Pak. Besok Bapak Ibu kalau lewat depan orang warung kopi, sedang minum kopi, dia azan berkumandang, tidak ke masjid, dia hilang sama dia. Bawa kopi itu ke masjid. Habis sholat minum lah kali. Bawa kalau perlu minum di masjid nih. Kalau perlu besok masjid ini buat warung kopi. Depan tuh. Jadi habis ketika azan berkumandang masuk semua ke masjid. Selesai azan, nak minum kopi lantaklah. Asal jangan main batu domino balik. Ini budaya Pak, ini budaya tradisi. Uniknya lagi, ada tradisi yang betul-betul memang parah betul. Ketika menunggu mayat, menunggu jenazah yang ingin dikebumikan besok, malamnya main kartu remi dia. Coba bayangkan, di depannya jenazah, dia masih bisa main kartu remi di situ, masih bisa pakai jongkok-jongkokan, pakai bayar 1.000 dengan alasan kami menjaga jenazah. La ilaha illallah, di depannya mayat, tak terpikir dia besok dia mati. Coba bayangkan, ini Pak. Ini kalau kita bahas hukum jahiliyah ini panjang Pak. Kenapa saya katakan panjang? Banyak hukum-hukum yang, mohon maaf, itu tidak kembali kepada hukum Islam itu tidak. Dan hukum Islam itu menjadi nomor sekian. Lihat tangan saya ini Pak, nomor sekian. Hukum yang pertama diputuskan pada pelaku itu undang-undang. Yang kedua yang dilakukan pada hukum adat. Yang ketiga baru hukum agama. Bahkan Mbak, mohon maaf ya, ada di bukan di Riau ini, itu dia kalau tidak nikah dengan hukum adat atau nikah adat, tidak sah nikahnya itu Pak. Mau nikah agama sekalipun tidak sah nikahnya. Ini coba bayangkan, ini keren minta ampun ini. Jadi tradisinya lebih tinggi. Jahiliyah dulu tidak kayak gitu-gitu amat Pak. Tidak kayak gitu Pak. Jahiliyah itu cuma bilang begini, agamaku, agamamu. Hari ini Muhammad, kami ikut agama kamu. Besok kamu ikut agama kami. Sekarang enggak Pak, semua agama itu benar katanya. Lebih parah itu daripada jahiliyah. Coba bayangkan. Yang kedua, kita tak jabarkan lebih panjang, kita ambil poin-poin penting. Yang ketiga, kata Nabi, tabarrujal jahiliyah. Coba lihat nih, apalagi tabarrujal jahiliyah nih. Kata Allah dalam Al-Quran, tabarrujal jahiliyah. Perempuan yang berpakaian seperti protes. Itu tandanya alarm, cepat berhenti pusatnya. Kalau enggak bahayul di dulu ya. Kita tambah sedikit boleh Pak? Sedikit. Sampai berapa menit lah. Tabarrujal jahiliyah. Coba Bapak Ibu perhatikan sekarang. Apa maksud tabarrujal jahiliyah? Berpakaian, bermegah-megahan, tapi norak. Layaknya seperti orang dahulu. Kalau bahasa lainnya sekarang gini. Ada kelompok tertentu namanya orang kaya baru, OKB. Itu kalau Bapak tengok orang baru kaya itu, kayak gitulah tampangnya Bapak, yang disebut dengan tabarrujal jahiliyah itu. Atau orang pakai pakaian emas, satu tangan ini emas semua dibuatnya. Kalau jalan begini, tahu maksud saya Bapak? Digini-gini kan ya, kalung-kalung. Itu dulu begitu Pak. Tapi kita jabarkan lebih luas. Apa maksudnya jabar lebih luas? Ada perempuan-perempuan yang hari ini berpakaian seperti orang jahiliyah. Berpakaian nampak auratnya. Kata Nabi, sinfani min ahlin nari lam arahama, 2 kelompok yang aku tidak lihat. Kata Nabi, di surga. Bahkan mereka tidak bisa mencium bau surga pun tidak. Satu di antaranya perempuan berpakaian tapi telanjang. Sekarang itu yang paling banyak. Berpakaian tapi telanjang. Bahasa kasarnya berpakaian tapi telanjang. Ini Bapak Ibu, pakai baju dia nampak lekuk tubuhnya. Itu dia. Sekarang saya tanya Bapak Ibu semua. Jangan bapak-bapak lihat, ibu-ibu yang tanya. Perempuan sekarang ini pakai celana lepis itu ketat apa lapang? Celana lepis, celana jin, hantu, setan segala macam tuh sempit atau tak sempit? Uniknya lagi sekarang bukan pakai itu Pak, pakai celana legging. Coba bayangkan. Uniknya lagi celana legging itu dibuatnya warna kulit. Apa maksudnya itu? Menunjukkan aurat. Dan lebih parahnya lagi, sekarang tak begitu lagi modelnya. Celana pendek sampai bentuk kolor. Celana pendek itulah sampai ke pantat itulah. Itu yang mereka banggakan itu, pakai begitu. Bayangkan Pak, untuk mendapatkan simpati, pujian oleh manusia, rela menjual apa? Bukan harga diri yang dijual, menjual diri. Jadi mau tersinggung perempuan-perempuan ini terserah. Yang seperti itu.
Coba bayangkan Pak. Itu lebih parah daripada jahiliyah. Orang jahiliyah dulu ditutupnya Pak. Yang mereka tampakkan cuma leher mereka, tangan mereka, dan itu yang mereka tampakkan dengan emas-emas yang mereka punya. Bahasa lainnya Bapak Ibu, kesombongan dengan harta kaum wanita. Kesombongan dengan harta kaum wanita. Nah, sekarang ibu-ibu biar ibu-ibu tahu. Nah, biar bapak-bapak juga tahu. Ada namanya kajian sosialita ibu-ibu. Ibu-ibu sosialita. Jadi kajian khusus orang kaya-kaya saja. Nah, coba bayangkan. Yang datang pakai mobil semua Pak. Ustadznya pakai sepeda. Itu mantap tuh. Sesekali kan pas dari ngundang kita tolak amplopnya. Itu mungkin sakit hati itu Pak. Aku kurang banyak kali duitnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itu penting. Uniknya mereka membangun satu komunitas. Yang komunitas itu hanya untuk mereka-mereka saja. Makanya kita sebutkan ibu-ibu sosialita. Bukan tak ada. Bahkan saya pernah ikut mengisi di tempat mereka salah satu. Pakai mobil semua Pak. Tidak ada yang pakai motor itu. Pakai mobil semua. Awak surangnya pakai motornya. Nah, sampai situ. Saya bilang, saya sampaikan kepada mereka. Jangan terjebak dalam kesombongan. Ini sudah pernah terjadi. Kekayaan mereka tak sama dengan kekayaan para raja-raja dan ratu-ratu zaman dahulu. Uniknya Pak, orang zaman dahulu yang terhormat itu pakai jilbab. Wanita zaman dulu ketika kerajaan Romawi itu pakai kerudung setengah. Artinya menunjukkan kehormatan. Yang pakai kerudung itu orang terhormat. Yang menutupi itu orang terhormat. Orang jahiliyah zaman dulu tidak ada membuka paha itu tidak ada. Sekarang lebih parah daripada jahiliyah lagi. Dikiranya mungkin paha mulus nih kayak apa nggak tahu. Rupanya banyak di situ penyakitnya. Coba bayangkan. Artinya apa? Hari ini kita dipaksa untuk bermaksiat. Dipaksa. Makanya kasusnya unik Pak. Ketika ada perempuan membuka pakaiannya, diperkosa dia marah. Tidak diperkosa dia minta diperkosa. Nah, itu bahasa kasarnya dulu begitu Pak. Kata guru saya itu parahnya begitu. Kenapa? Coba Bapak Ibu lihat. Perempuan yang lewat itu. Pertanyaannya. Kita harus ngapain? Harus nunduk ke bawah Pak. Harus tutup mata. Mereka dengan bebasnya berjalan. Begitulah cara mereka berpakaian. Ini yang disebut dengan lebih parah daripada jahiliyah. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir itu disampaikan oleh para ulama namanya hamiyatul jahiliyah. Hamiyatul jahiliyah. Apa maksudnya hamiyatul jahiliyah itu? Cara menjaga diri dengan gaya-gaya kaum yang orang-orang jahiliyah. Arogansi, sombong, angkuh. Ini ada satu sistem yang terbangun di negara kita ini. Namanya konglomerasi. Tahu Bapak Ibu konglomerasi? Orang kaya harus kaya, orang miskin harus miskin. Orang kaya dengan kesombongannya, orang miskin sombong dengan kemiskinannya. Kok ada begitu Bos? Ada. Tenang aja Bapak Ibu. Sekarang ini orang yang bisa sombong itu bukan orang kaya saja. Orang miskin pun sombong. Sudah miskinnya sombong pula lagi. Lebih parah pula lagi daripada itu. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya sampaikan ini? Karena karakter jahiliyah ini Bapak Ibu, itu bukan karakter dahulu, tapi karakter yang sekarang. Orang sekarang lebih nampak jahiliyah ketimbang orang zaman dahulu. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang harus kita lakukan, ini penutup Bapak Ibu, yang harus kita lakukan untuk kita semua, bertadabbur dengan maksud yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran tadi. Yang kedua, menjaga diri kita dan keluarga kita dari praktek-praktek jahiliyah tersebut. Karena Bapak Ibu, salah satu tradisi jahiliyah yang sehari ini tersebar di negara kita ini, riba. Itu tradisi jahiliyah. Makanya ada namanya riba jahiliyah itu. Itu Bapak Ibu, tradisi orang zaman dulu. Cara memperkaya diri. Nah, sekarang itu begitu. Dan uniknya sekarang ini tradisi itu namanya riba global. Ribanya bukan hanya persoalan di Indonesia saja, tapi sudah internasional. Jadi apa namanya? Maksiat bersama. Apa namanya Bapak Ibu? Maksiat bersama. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pusat perhatian kita dan serius memperhatikannya agar kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita agar tidak terjebak dalam kasus-kasus praktek jahiliyah yang sekarang, terutama pada nomor yang pertama.
Artinya kita muslim tapi terjebak dalam kekufuran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi